lagi dengan saya Muhammad Adib Sultan. Kali ini kita masih tetap membahas tentang materi supply chain management. Khusus kita bahas tentang bagaimana komponen supply chain management. Komponen dari supply chain management menurut Turban tahun 2004 itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama bicara masalah upstream supply chain. Bagian upstream atau orang awam mengatakan sebagai hulu supply chain, ini meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufacturers atau assemblers gitu ya, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Para penyalur secondary tentunya. Hubungan para penyalur itu dapat diperluas kepada beberapa strata. Semua jalan dari asal material, contohnya misalnya biji tambang atau pertumbuhan tanaman. Nah, di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah terkait dengan pengadaan. Jadi kalau bicara masalah upstream supply chain atau kita bicara masalah aktivitas hulu, maka semua kegiatan aktivitas hulu kita masuk dalam komponen upstream supply chain. Kebayang teman-teman semua, di sana banyak yang terlibat. Mulai dari proses pengadaannya, mulai dari proses barang itu ataupun bahan mentahnya itu harus terwujud sampai dikirim ke proses manufacturing. Lalu kemudian yang kedua kita kenal dengan yang namanya middle stream atau internal supply chain atau middle stream supply chain. Bagian dari internal supply chain itu meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi tersebut. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Tentunya teman-teman semua, kalau bicara masalah internal supply chain, itu lebih kepada bagaimana kawan-kawan yang memang terlibat di dalam manajemen produksi dan fabrikasi tentunya itu punya peran yang sangat krusial di dalam internal supply chain. Bagaimana bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses produksi merubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi kemudian menjadi barang jadi, itu tentunya yang akan mengelola itu terkait dengan manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Nah, itulah ruang lingkup dari internal supply chain. Lalu yang berikutnya, kita geser lagi ke arah yang lebih depan lagi, kita kan adanya namanya downstream supply chain, atau orang mengatakannya hilir. Ya. Downstream atau hilir supply chain itu meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan transportasi, dan after sales service. Nah, sehingga kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita bahas dari upstream, middle stream, sama downstream, tentunya kita lihat ada peran-peran di sana. Ada orang-orang, ada pelaku-pelaku yang punya keterlibatan di dalam masing-masing supply chain. Dan tentunya pelaku-pelaku tersebut ada banyak bidang yang berbeda tentunya. Kita tahu bahwa di sana mungkin akan muncul yang namanya dari sisi pergudangan, lalu juga nanti akan muncul dari sisi transportasi, khususnya bicara tentang bagaimana pengadaan itu berlangsung. Lalu kemudian di situ juga ada yang namanya logistik. Lalu di situ juga nanti ada masalah procurement, pengadaan, dan sebagainya. Itulah ruang lingkup bagaimana aliran komponen dari supply chain tersebut. Kita bahas kembali bahwa upstream, middle stream, sampai ke downstream. Baik teman-teman sekalian, itulah terkait dengan komponen dari supply chain management. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan sharing kembali di materi yang lainnya. Tentu saja tetap stay tune di materi yang sama yaitu tentang supply chain dengan saya Muhammad Adib Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.